Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat bertemu kembali di perkuliahan praktikum CAD 1-2 dimensi kita kali ini. Hari ini adalah kuliah pertemuan kedua. Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita pelajari di perkuliahan pertemuan pertama. Di kuliahan pertemuan pertama kita telah membahas mengenai persiapan dan setting awal pada software AutoCAD Mechanical 2019 sebelum kita membuat sketch desain di AutoCAD Mechanical 2019. Jadi itu adalah persiapan awal supaya apa? Supaya pada saat kita mengaktifkan inventor selanjutnya dan mulai untuk membuat desain, kita tidak perlu lagi melakukan settingan-settingan seperti yang kita pelajari di pertemuan pertama. Oke, seperti biasa kita aktifkan software AutoCAD Mechanical 2019-nya. Ya, setelah aktif dia akan muncul seperti ini. Seperti biasa, kita klik toolbar new. Ya. Kalau misalnya kita belum punya template custom seperti ini, ya, kita pilih template ARM ISO, klik open. Setelah open, kita lihat ya tampilannya seperti ini. Di tampilan layoutnya masih kosong. Ya. Jadi, pertama kali yang harus kita persiapkan sebelum kita mulai untuk membuat title block. Ya. Jadi, pelajaran kita hari ini fokus ke pembuatan title block. Ya. Title block untuk keperluan kita sendiri ya. Jadi, kita tidak bergantung atau mengandalkan title block default bawaan dari software. Nah, pertama-tama harus kita lakukan, kita cek dulu layer. Klik di sini di Mechanical Layer Manager. Nah, di sini lihat ya, layer yang aktif adalah ARM 0, tapi line weight-nya di sini 0,5. Ini kita set berubah menjadi 0,25. Kemudian apply. Oke, untuk saat ini biarkan layer yang ada ini seperti ini. Kita klik OK. Karena ini adalah pelajaran untuk pembuatan template custom untuk keperluan kita sendiri, maka filenya sebaiknya kita save dulu. Kita save, arahkan ke lokasi di mana kita simpan ya hasil-hasil file kita. Ya, kita klik di sini. Misalnya title block Unsada A4P, lalu kemudian jangan lupa juga untuk referensi pembuatan title blocknya kita open ya, file yang ada dimensi title blocknya ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. Setelah kita men-setting layer, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melanjutkan settingan pada option ya. Di pertama-pertama kita telah melakukan settingan pada option ya. Tetapi belum semuanya ya, baru sampai sebagian ya. Oke, kita klik kanan di area gambar lalu klik option. Di pertemuan sebelumnya kita melakukan settingan pada tab files, display, open and save, kemudian plot and publish, system, user preferences, drafting, 3D modeling, selection, profiles. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting di ARM standar ya. Dari ARM standar nanti sampai ke ARM preferences. Pastikan bahwa standar yang akan kita pakai adalah standar ISO. Satuan measurement-nya metrik, kemudian model skalanya 1:1. Ya. Berikutnya kita klik 2 kali ya di sini di lambang ISO ini, klik 2 kali. Nah, di sini kita setting teks, terutama warnanya kita ganti menjadi red. Leadernya menjadi biru. Simbol juga menjadi biru. Nah, di sini projection angle, kondisi default adalah di first angle projection atau proyeksi Eropa, kita ganti menjadi third angle projection atau proyeksi Amerika. Jangan lupa kita apply setiap perubahan. Selanjutnya kita klik di tombol setting.
Di symbol setting kita akan setting di sini beberapa kategori. Di sini annotation view. Annotation view kita ganti ke merah red. Oh, kalau ini dia dampaknya kan ke sini. Oke, change property. Kemudian balon. Untuk balon di sini, balon geometri kita ganti ke blue, biru. Leadernya juga biru. Kemudian text large-nya ganti ke white ya. Apply. Kemudian di dimensioning kita klik di BOM dulu. Di sini balon geometri. Balon geometrinya 0,5 ya. Kita perkecil jadi 0,2 saja. Apply. Kita cek lagi tadi di annotation view, line weight-nya nggak ada. Di balon line weight-nya 0,25. Kemudian BOM ya. Kita ikutin default-nya. Di calculation juga ikutin default. Detail view. Nah, di sini detail border hijau ya. Kemudian text large yang kita ganti ke merah. Ini text large. Oke, change property. Oke, klik apply. Kemudian di dimensioning. Di dimensioning di sini dimension atau extension blue, small text ini kita ingin ke putih. Medium text merah. Kemudian simbol geometrinya biru. Klik apply. Kemudian drafting kita ikutin default. Di height juga ikutin default. Hold chart. Nah, hold chart ya, kita cek outer frame putih, cell frame juga harusnya putih, ini kita klik putih. Kemudian grip frame juga putih. Di text medium red. Kemudian line weight untuk cell lines dan grip frame ini kita ubah menjadi 0,25. Ini juga 0,25. Apply step perubahan. Kemudian di mechanical symbol ya, pastikan di leadernya biru, simbol geometri juga biru, text medium merah, konturnya putih ya untuk simbol ulasan. Non floatable juga kita ikutin default. Part list ya, kita ikutin defaultnya karena dia sudah berubah, ngikutin tadi beberapa kategori yang kita ubah. Section view, oke, di sini di section view section line, plane line. Nah, ini ganti plane line menjadi putih juga. Text large merah, lalu klik apply. Standard feature kita ikutin default, standard part kita ikutin default, text ikutin default, kemudian title border revision. Di title border atau revision, di sini red drawingnya warnanya kita ubah putih. Sini juga ubah putih. Ini juga ubah putih. Ini juga ubah putih. Oke ya, kita klik apply step perubahan. Kalau udah ya, kita cek lagi jangan sampai ada yang ketinggalan. Di sini part list text medium kita ganti ke putih juga. Text medium ke putih. Part list, kemudian non plotable. Mechanical symbol. Hold charts, okay. Height, drafting, dimensioning. Kemudian detail view, text large merah, calculation, BOM, balon. Kemudian annotation view. Oke, kalau udah kita klik apply. Oke. Jangan lupa kita klik apply di sini dan klik oke. Nah, di sini berubah ya. Ini kita ganti menjadi merah deh. Apply. Oke. Lalu klik apply save perubahan. Lalu kemudian klik di dimension.
Di dimension, di tombol chamfer nih kita ganti tipenya menjadi ini. Oke. Radius juga di sini kita centang di create landing line. Oke. Klik di diameter juga oke. Ikutin seperti ini lalu klik oke. Kemudian when fits list request update, ubah ke automatic. Kemudian ini kita setting ya, ubah menjadi 6 dan ini 8. Jangan lupa klik apply, kemudian klik di tombol edit. Nah, di tombol edit dengan ISO kepilih, kita klik modify. Pastikan di lines ya. Di sini kondisi baseline spacingnya ketik 6. Lalu di symbol and arrow, di break size-nya ketik 2.5 atau 2,5. Jog height faktornya 1. Lalu klik di text. Di text ini text color merah. Kemudian offset from dim line-nya 1. Fit ya. Oke, ikutin default. Primary unit ubah decimal separator menjadi koma. Kemudian alternate unit tolerance. Oke, kalau udah kita klik oke. Kalau udah, ini akan diaplikasikan ke semua bagian. Jadi kita tinggal klik oke. Lalu klik apply, kemudian oke. Berikutnya hold charts. Ya, hold chart ini pastikan seperti ini. Oke. Jangan lupa apply, kemudian drawing sheet. Di drawing sheet ya, kita ikuti default. Di annotation view juga kita ikuti default seperti ini. Kemudian section view. Nah, section view ya. Di sini untuk hatch color ganti menjadi merah. Identifier dan arrows ini pastikannya putih. Kemudian cutting plan, jangan lupa centang di show cutting plan lines. Kemudian view label ya, oke, seperti ini. Kalau udah oke, kita klik oke, apply. Kemudian detail view. Di detail view kita klik di identifier ya, oke, seperti ini. Untuk tulisan warna merah, klik di detail boundary. Jangan lupa di detail boundary ini hijau. Di model edge ini ke ini, setting ke sini. Yang lainnya hijau. Kemudian line weight-nya ikutin by ISO ya. Di view label kita lihat di sini, kalau terlalu jauh nih kita setting ke 10. Ya, di sini kita tambahkan keterangan detail. Detail A. Kalau dia terlalu jauh nih kita deketin menjadi 8 atau 6 aja. Kalau masih jauh kita setting ke 5 aja. Oke. Ya. Kalau udah, jangan lupa kita klik OK. Klik apply. Lalu masuk ke center line. Ini fixnya ganti menjadi 1,5. Oke, apply. Red line ya, kita ikut default. Oke, leader node juga. Di sini kita ikut cek dulu, kemudian kalau udah oke, klik tombol oke, lalu apply lagi. Surface texture ya. Pastikan ini full list. Ikutin seperti ini, lalu oke. Welding. Pastikan di sini kecentang semua. Ini settingannya seperti ini, lalu klik oke. Feature control frame. Pastikan ini bercentang semua. Ini untuk toleransi geometris. Oke, lalu datum and feature identifier ya, ikutin default seperti ini. Datum target. Oke. Edge workpiece ya. Oke, kita ikutin default. Paper and slope untuk ketirusan. Oke. Kemudian komponen properties bomb, partlist dan balon ini bisa sekaligus. Sini. Nah, di sini untuk komponen properties ya. Di sini kita arahkan description-nya ke atas, move up. Kemudian material, arahkan move up ke atas. Kemudian dimension, arahkan move up di bawah material. Lalu terakhir node ya. Node kita add to, node juga arahkan ke atas.
di bawah dim. Sedangkan name ini kita remove, standard remove, BOM unit remove. Nah, untuk description ada beberapa properties yang akan kita pakai, kita ubah namanya seperti item, kita ketik, ubah namanya menggunakan huruf besar, quantity juga, kemudian description ini jadi deskripsi, kemudian material menjadi bahan, node menjadi nomor DWG, nomor drawing, kemudian dim. Dim di sini kita ubah menjadi dimensi. Hanya di sini kan dia data type-nya numerik, kita ubah menjadi teks. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita klik apply. Kalau udah di bagian komponen properties sudah setting seperti ini, kemudian kita klik di tab BOM. Nah, di tab BOM juga kita urutkan ada 6 properti yang akan kita pakai. Item, quantity, benar. Nah, untuk name kita nggak perlu, ini remove. Description, oke. Standar kita nggak pakai, remove. Material ini posisinya setelah quantity, jadi kita move up. Item, quantity, material, description, kemudian dim di bawah description, kemudian node, dan terakhir BOM units ini kita nggak pakai, jadi kita hilangkan. Pastikan value alignment-nya item dan quantity center, selainnya left. Lalu klik apply untuk perubahan. Lalu di part list. Part list juga sama ya. Item, quantity. Berikutnya dia masuk ke material, ini kita naikkan ke atas. Lalu description, kemudian dimension ya, klik dimensi, add to. Terakhir node. Add to. Jadi ada 6 juga. Hanya saja di sini ya, untuk width-nya berapa jarak yang terpakai ini nanti akan kita cek aktualnya di gambar. Jadi kalau udah kita klik apply. Kemudian sebelum itu kita klik di sini untuk standarnya. Nah, pastikan bahwa di layout ini kondisi insert lead header kecentang, kemudian show grip frame ini kita clear. Kemudian di bagian internal margin untuk top kita ketik 1, bottom 0,9, leftnya 0,9, ini juga 0,9. Di data top juga 1, di sini 0,9, di sini juga 0,9, ini juga 0,9. Oke ya, klik apply. Udah, pastikan dia seperti ini settingan untuk part list. Dan klik apply lagi, lalu terakhir kita klik balon. Nah, di balon pastikan bahwa expression yang menunjukkan angka adalah di item. Lalu kita klik di sini. Dipastikan balon factor size ketiga, horizontal spacing 15. Height-nya kita perkecil menjadi 2,5 saja. Color white. Oke. Color white kita klik oke. Kemudian kita klik oke. Jangan lupa kita apply. Ya, kalau udah seperti kita klik oke. Maka settingan untuk komponen properties, BOM, part list, dan balon sudah selesai. Kemudian kita klik apply. Berikutnya kita klik di structure. Di structure ikutin default. Di drawing ikutin default. Content juga ikutin default. Sub nih ubah di sini. Di view of interrupt-nya menjadi hatch. Jangan lupa apply. Calculation ikutin default. Preferences ikutin default. Jadi klik OK. Kalau udah, jangan lupa setiap perubahan kita save ya, supaya dia teraplikasi ke file ini. Kemudian baru kita akan mulai membuat template ya. Lihat seperti ini. Untuk pembuatan template ya, pembuatan sketch-nya kita lakukan di layout. Jadi kita klik lagi di file untuk pembuatan template ini, kita klik di layout 1. Nah, di layout 1 ya, kita cek. Kita akan membuat template ya untuk sheet A4 dengan
vertikal ya. Sheet A4 vertikal. Pertama-tama kita akan buat dulu seperti ini. Ya. Akan kita mulai. Toolbar yang akan kita pakai pertama adalah toolbar rectangle. Kita klik ini. Kemudian titik 0 yang kita pakai adalah titik 0 referensi untuk koordinat. Jadi di sini pada saat muncul specify first corner point, kita ketik 0, 0, lalu enter. Lihat seperti ini. Kemudian lebarnya kita masukkan angka 210, lalu tekan tab. Berikutnya masukkan angka 297, lalu tekan enter. Kalau udah, ini kita tekan zoom, ketik Z ya untuk zoom, lalu tekan A untuk zoom all, ya seperti ini. Kita lihat di sini kondisi lainnya masih tipenya masih polyline ya. Jadi kita explode dulu ini, kita ketik exp, klik explode, lalu klik nih sketch rectangle-nya. Sekarang dia terpecah-pecah, sudah tidak menjadi polyline lagi tapi menjadi line. Sekarang kita akan offset ya, offset dari kiri ini 20, atas, kanan, dan bawah 10. Jadi kita offset, klik offset, masukkan jarak offset 10. Jadi kita offset bagian atas dulu ke bawah, kanan ke kiri, bawah ke atas. Lalu klik kanan untuk keluar. Karena setelah offset belum ada perintah yang lain, berarti kita masih bisa untuk memilih proses selanjutnya ya, dengan mengklik kanan mouse, lalu klik kiri di repeat arm offset. Sekarang masukkan jarak offsetnya 20. Kita klik ke sini. Oke. Keluar. Kalau udah, selanjutnya kita akan merapikan dengan menghilangkan kelebihan-kelebihan garis yang tidak kita butuhkan ini. Caranya pakai apa? Kita klik ya kelompok toolbar trim, ya, pilih trim. Pertama yang kita pilih adalah batas potongnya. Ya, di sini juga kita pilih batas potong. Ingat ya, sekali lagi, untuk pemilihan ini ada dua macam. Yang pertama disebut select, yang kedua disebut crop. Kalau select itu caranya dengan menggerakkan kursor setelah mengklik pertama kali, kemudian diarahkan ke arah kanan, baik ke atas maupun ke bawah. Hanya saja untuk proses select ya, untuk memilih objek kita harus memilih semua objek tersebut. Jadi harus pada saat pemilihannya harus memilih semua. Sedangkan yang cara kedua yaitu crop. Cara menggunakan crop adalah dengan mengklik kursor ya. Setelah kita klik pertama, kita arahkan ke kiri, baik ke atas maupun ke bawah. Kelebihan kursor, untuk memilih objek, kita tidak perlu memilih keseluruhan objek. Cukup kita menyentuhkan sebagian dari objek tersebut, maka objek tersebut akan terpilih. Ya, oke, kalau udah kita klik kanan untuk melanjutkan proses trim. Nah, setelah muncul keterangan select object to trim or shift selected to extend, kita mulai menghilangkan bagian yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang pemilihan kita pakai adalah pemilihan crop. Ya, jadi tidak perlu keseluruhan objeknya kita pilih, cukup dia menyentuhkan saja sebagian, nanti akan hilang bagian yang kita pilih. Kalau udah ya, kita klik kanan, lalu klik enter. Oke, ini udah selesai. Jangan lupa setiap perubahan kita save untuk mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kita cek lagi dimensinya. Sekarang kita akan membuat ya etiket ya, atau title block yang seperti ini. Kita lihat jarak dari sini sampai ke sini itu 34 ya. Kemudian offset sini 9, kemudian 15. Kita offset dulu. Pertama kita klik offset, masukkan jarak offset 34. Oke, klik yang bawah ini, lalu arahkan ke atas. Klik kanan, keluar dari offset, lalu klik kanan lagi, lalu klik repeat arm offset. Masukkan sekarang jarak offsetnya 9, arahkan ke bawah. Kemudian klik kanan lagi, lalu klik repeat arm offset. Sekarang jarak offsetnya 15, kita klik garis ini, lalu arahkan ke bawah. Oke. Sedangkan untuk bagian dari path list ini ini hanya sebagai referensi, kita tidak buat manual seperti ini ya. Hanya kita
harus tahu ini ukuran jarak-jarak kolom dari part list ini, karena ini akan kita pakai untuk men-setting di option ya, untuk part list di option. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan membuat jarak-jarak di sini. Jarak dari kiri ke sini ini 40, kemudian 20, 20. Ingat 40, 20, 20. Klik lagi. Kita offset ya. Klik toolbar offset, masukkan di sini 40 jarak offsetnya. Lalu klik sini, tuh keluar dari offset. Klik kanan lagi, pilih repeat on offset. Masukkan angka offsetnya 20 sekarang. Klik 1, klik lagi 2, klik kanan. Ini bagian yang kelebihannya kita hilangkan dengan menggunakan toolbar trim. Setelah trim aktif, klik sketch sebagai batas potong, lalu klik kanan. Kemudian kita hilangkan bagian yang tidak kita perlukan. Oke, klik kanan, keluar. Berikutnya, ya, setelah kita offset tadi 40, 20, 20, berikutnya offset 24, 30, 24, 30, 31, 24, 30, 31. Oke. Kita offset lagi, masukkan jarak offsetnya 24, sini. Klik kanan, keluar dari offset, klik kanan lagi, pilih repeat on offset, 30 sekarang, kita klik di sini. Oke, jangan lupa kemudian kita ukur jarak ini, dari sini sampai sini itu 46, oke. Kemudian kita akan coba offset lagi, terakhir nih, 31, kita arahkan dia ke sini. Ya, terakhir benar 31 ya. Kemudian cek benar nggak jarak sini terakhir tuh 15. Oke. Kemudian kita mulai mentrim bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Klik di trim. Pertama batas trim misalnya ini, klik, lalu klik kanan, potong ini. Lalu klik kanan. Kita akan mulai cek ya bagian-bagian yang dipotong mana aja. Nah, ini sini potong 1. Di sini potong 1, di bawah 2, di atas 1. Oke. Kita klik trim. Tentukan batas potong 1, 2 ya, lalu klik kanan. Di sini kita potong 1, di sini kita potong. Lalu kemudian di sini kita potong juga. Nah, di sini kita potong ya. Oke. Ini. Di sini kan untuk nama instansi, di sini untuk judul gambar, di sini nomor gambar, di sini ukuran kertas ya, untuk jenis kertasnya. Nah, di sini untuk simbol proyeksi. Nah, di sini nanti ada 3 ya. Skala, satuan, tanggal. Kemudian di sini digambar, diperiksa, disetujui. Kemudian sini keterangan. Di sini kekasaran, kemudian toleransi ISO, file name, dan revisi. Oke, kalau udah kita keluar klik kanan, enter. Berikutnya, nah, di sini kan ada 3 baris lagi ya. Oke, kita akan offset lagi. Sekarang jarak offsetnya 5. Klik di sini 1, 2. Oke, kalau udah keluar. Kemudian kita akan trim yang tidak diperlukan ya, dengan batas ini 1, 2, klik kanan, kemudian hilangkan yang tidak kita perlukan. Oke. Jangan lupa setiap perubahan kita save. Selanjutnya ya, kita akan membuat simbol proyeksi ya. Di sini adalah simbol proyeksi Amerika. Kita ukur dulu nih jaraknya. Dari sini ke sini 5 ya. Sini ke sini 10. Kemudian offsetnya 2,5. 2,5 berarti kan 5. Diameter kecil 5, diameter besar 10. Klik kanan. Oke. Distance lagi. Nah, sekarang jarak dari sini ke sini ini juga 5. Ya. Oke. Lalu juga dari sini ke sini. Oke. Jadi kita akan buat dulu. Ya, klik lagi di file template yang kita buat.
Karena jarak dari sini ke sini 15, kita buat dulu garis bantu. Offsetnya setengah dari 15 itu 7,5. Enter. Klik dia ke sini. Klik kanan untuk keluar, lalu kita trim. Dengan batas skate ini, lalu klik kanan, kita potong yang ini. Klik kanan, oke, keluar dari trim. Berikutnya kita akan offset ya, dengan jarak offset 5. Ini 1, 2, lalu ini juga sama, 3, 4, 5. Kanan. Lalu kita trim yang tidak kita perlukan ya. Ini hilangkan 1, ini juga. Oke ya. Oke, ke kanan, klik enter. Di sini adalah area untuk nanti bagian lingkaran, di sini untuk area bagian miring. Jadi kita klik offset di sini. Dia karena ini 5, kemudian 5, kita buat jarak offsetnya 2,5. 1, 2, 3, 4. Oke, ke kanan, keluar dari offset. Kemudian kita klik circle sekarang. Circle, klik di sini titik pusatnya. Lalu ubah ya. Di sini kan masih radius, klik kanan, kita pilih diameter. Masukkan angkanya 5 diameternya. Lalu klik lagi circle. Tempatkan dia di sini, lalu pilih di sini. Oke. Kemudian berikutnya klik line. Ini, klik titik ini, kemudian ke sini. Klik kanan, enter. Lalu klik kanan lagi, pilih repeat line ya. Klik di sini sampai sini. Oke. Lihat di sini. Oke. Kalau begitu bagian yang sudah tidak kita perlukan ini kita hilangkan. Seperti ini hilang, ini juga sama. Hilang. Tinggal kita trim ya untuk bagian yang kelebihan ini. Klik trim dengan 2 batasnya ini, klik kanan, lalu kita mulai potong yang tidak diperlukan. Oke. Ya, oke. Kemudian untuk gambar tampak samping ini kita join ya, ketik J, lalu enter, klik nih, 4 sisi garis, menjadi satu kesatuan. Nah, berikutnya kita tinggal memberikan center line cross dan center line. Klik dulu di center line, ya, titik awalnya di sini, kemudian titik akhir di sini. Klik kanan lagi atau pilih di sini sekarang. Klik center line cross, klik titik pusatnya, lalu tempatkan dia ke kuadran, akan muncul seperti ini. Oke, di sini kelihatan terlalu besar skalanya ya. Kita ketik properties, oke, klik, nanti akan muncul di sini. Di sini untuk skala garis center line cross dan center line akan kita perkecil. Lihat, begitu kita klik kan sini line type scale-nya kan 1. Ini kita perkecil menjadi 0,25. Enter. Ya. Tekan escape. Ya. Keluar. Lihat, sekarang jadi kecil kan? Oke, kalau udah, jangan lupa kita save. Berikutnya kita akan mulai memberikan tulisan-tulisan ya di masing-masing kolom. Ada Universitas Dharma Persada, judul gambar, nomor gambar ya, kemudian ukuran sheet-nya. Kita klik lagi di file template yang kita buat. Klik di toolbar multi-line text ya. Tentukan batas untuk multi-line text ini. Oke, tunggu. Ya, ini udah muncul. Kita tunggu di sini sampai tampilan di sini berubah. Nah, di justification kita ubah menjadi middle center MC. Supaya dia di tengah-tengah. Lalu jangan lupa di sini hurufnya kita ganti menjadi 3 dengan enter. Ya. Baru kemudian kita ketik Universitas Dharma Persada. Oke, kalau udah klik di luar area tulisannya. Lalu kita cek lagi. Klik 2 kali.
Lihat ya, pastikan ini ukuran fontnya 3. Keluar. Berikutnya kita klik lagi di toolbar multi-line text. Tentukan area batas untuk multi-line text-nya. Kemudian justification masih sama, kita setting ke middle center. Nah, di sini pastikan juga ukuran fontnya 3. Lalu ketik di sini judul gambar. Judul gambar. Kemudian klik lagi di multi-line text di sini. Ya, klik. Jangan lupa justification, settingnya ke middle center. Di sini juga ukuran fontnya masih 3. Ketik di sini nomor gambar. Oke, klik di luar area tulisan. Kemudian kita klik lagi multi-line text. Klik area batasnya. Jangan lupa justification-nya ke middle center. Kemudian di sini setting fontnya 3. Ketik A4. Oke ya. Jangan lupa save dulu setiap perubahan. Kemudian di sini akan kita tulis ya, skala. Di bagian sini kita akan tulis. Tapi dia lebih mengarah ke kiri. Kita klik di toolbar multi-line text, lalu klik di sini batasnya. Untuk ini justification-nya ke middle left ya. Supaya dia berada di tengah tapi sebelah kiri. Di sini ukuran fontnya 2,5, kemudian kita ketik skala. Klik di luar. Nah, lihat dia kan terlalu berimpit ya. Ini kita move dulu, kita geser. Klik di toolbar move. Klik, lalu klik kanan. Ya, kita klik base point-nya, geser di sini. Masukkan angkanya 1,5. Lalu jangan lupa tekan shift, kemudian ukuran sudut. Kalau udah, tekan shift lagi dan klik sudut lagi supaya sudutnya berwarna hitam, baru kita ketik 0. Kalau udah, kemudian ini kita copy ya. Untuk kopinya jangan pilih yang ada tanda copy petir nih. Kita klik dulu tanda segitiga sebelahnya, lalu pilih yang copy ini. Klik skala, lalu klik kanan. Nah, di sini dengan base point di sini kita copy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk yang terakhir kita buat 1 karena nanti di sini yang ini akan sama dengan ini. Jadi kita cukup 1 aja dulu yang terakhir di sini. Lalu klik kanan, klik enter untuk keluar dari copy. Kemudian di sini kita klik 2 kali untuk mengubah tulisannya. Tekan Ctrl A, lalu ketik satuan. Oke, keluar. Kemudian klik 2 kali ya, tulisan skala yang bawah. Lalu tekan Ctrl A, di sini tanggal. Oke, klik di luar. Kemudian klik lagi di sini. Nah, untuk skala ya, sambil kita tekan Ctrl A, di sini ketik 1 spasi titik 2 spasi 1. Ini untuk default ya, tampilan default dari skala. Kemudian satuannya sambil tekan Ctrl A, kita tulis huruf kecil ya. Jadi caps lock-nya kita tidak aktifkan. Jadi ketik milimeter. Kalau udah, klik di luar area tulisan. Kemudian klik lagi di sini skala yang ini. Tulisannya, kemudian tekan Ctrl A. Kita ketik misalnya 24 strip 03 strip 2021. Ya, tanggal pertama kali gambar ini dibuat. Berikutnya di sini di tulisan skala yang ini kita tekan Ctrl A, ganti menjadi di gambar. Oke. Berikutnya tulisan skala yang di bawahnya kita tekan Ctrl A ya setelah terpilih, kemudian diperiksa. Klik di luar. Kemudian kita klik lagi tulisan skala yang di bawahnya. Setelah aktif, tekan Ctrl A. Di sini kita ketik disetujui. Oke. Nah, di sini tulisan skala yang terakhir kita klik. Setelah aktif, tekan Ctrl A, ganti menjadi nama. Ini nama yang menggambar. Oke, keluar. Kemudian kita tinggal copy
copy nama ini, kemudian klik kanan, pilih base point-nya, lalu kita copy. 1, 2. Oke, ya. Tekan escape untuk keluar. Nah, berikutnya di sini kita copy lagi. Kita pilih ini di gambar, lalu klik kanan, pilih base point-nya, kita copy ke sini. Oke, di sini kita klik kanan, klik enter. Di gambar ini kita ganti, ya, kita edit. Setelah aktif, tekan Ctrl A, kita ganti menjadi keterangan. Spasi, kemudian titik 2. Pada saat ini kan dia ke bawah ya. Kita oke aja dulu. Nah, kemudian kita klik ini sampai muncul tanda panah. Kita geser ke kanan supaya seperti ini ya. Nah, terakhir kita akan membuat di sini ya. Klik di toolbar multi-line text. Klik batasnya dari sini ke sini. Nah, pastikan justification-nya ke middle center. Di sini kita ketik strip. Jadi nanti kalau ada keterangan tinggal edit di sini. Jangan lupa kita simpan. Berikutnya kita akan membuat tulisan di sini. Kita klik lagi multi-line text. Kita tentukan batasnya di sini. Nah, di sini justification sama kita setting ke middle center. Kita ketik kekasaran dalam ya. Spasi. Lalu kemudian kita klik di bagian simbol. Pilih di order. Cari simbol micro. Sini, micro. Select. Kemudian kita copy nih, Ctrl C. Ya, kita keluar. Nah, di sini kita Ctrl V. Lalu ketik huruf kecil M, jadi mikrometer. Oke, keluar. Kemudian kita klik lagi multi-line text, tentukan batasnya dari sini ke sini. Nah, di sini justification sama masih middle center ya dengan ukuran fontnya 2,5. Ketik menjadi toleransi ISO. Oke, keluar. Berikutnya kita klik lagi multi-line text. Arahkan batas seperti ini. Atur justification ke middle center. Ukuran font 2,5. Di sini kita ketik file name lalu titik. Nah, kemudian format filenya. Untuk format file dalam huruf kecil ya. Ketik DWG. Oke. Terakhir kita ketik multi-line text. Tentukan batasnya. Di sini justification-nya ke middle center. Di sini kita ketik revisi. Lalu spasi 2. Oke, kita. Lalu kemudian kita oke. Oke dulu. Ya, jangan lupa kita save. Kemudian kita akan ukur. Ya, di sini kan ada segitiga revisi ya. Segitiga revisi. Ukur. .4 ya. 5,4. Coba tekan shift ke kanan, center 3,6 3,6 ya. Kita bisa buat garis bantu ke kanan lagi line. Di sini kita cek ya 3,6 titik pusatnya. Posisinya coba kita ulang tadi. Posisinya dari sini ke sini 4,21 4,21. Oke, ya kita hapus dulu nih garis bantu. Kita
kita klik di file template yang kita buat, kita klik ya toolbar polygon, masukkan number of side-nya 3, enter, pilih di sini, klik inscribe in circle, sini masukkan 3,6, enter. Kita coba buat garis bantu. Tuh. Lalu klik kanan. Buat garis bantu. Kita coba offset di sini 4,21 tadi ya. 4,21. Enter. Ini kita geser sedikit. Kita move. Klik kanan, tempatkan dia di sini intersection, geser ke sini. Oke, ya. Posisi revisinya agak kita geser sedikit, kita move, kita pilih select ya. Klik kanan, geser ya, apa kira-kira seperti ini, kita klik oke. Lalu kita coba klik multi-line text. Tentukan batasnya dari sini ke sini ya. Justification-nya ke middle center 0,25, ketik 0. Oke. Nah, di sini klik, kita geser lokasinya ke sini. Ya, agak ke atas sedikit ya. Pastikan di posisi seperti ini ya. Udah, kemudian garis bantu yang tidak kita perlukan lagi kita hapus seperti ini. Berikutnya tinggal menggeser ya supaya dia berada di tengah. Ini kita klik move, klik kanan, lalu arahkan nih sini. Pastikan posisinya supaya dia berada di tengah. Kalau kita klik oke. Oke ya, kira-kira ini udah berada di tengah. Buat perkiraan. Kalau udah kita save. Ya, kita coba kalau berubah misalnya revisi 10. Oke, masih ya. Oke. Oke. Kita tekan save. Berarti pembuatan title block sudah. Sekarang kita akan membuat tabel revisi. Tabel revisi, kita klik offset dengan jarak offset 5. Klik ini 1, lalu klik lagi 2, lalu klik kanan. Kita save dulu. Lalu kita cek ya di title block ukurannya berapa aja. 12, 18, 35 ya. 12, 18, 35, 115. 12, 18, 35. Oke, kita klik. Kita offset di sini, masukkan angka 12. Enter. Klik dari sini ke sini. Lalu klik kanan, jangan lupa kita trim dulu ya. Kelebihan yang tidak diperlukan. Klik garis batas, lalu klik kanan, potong bagian yang tidak diperlukan. Lalu klik enter. Kemudian offset lagi, sekarang masukkan 18. Klik di sini. Ini ada kesalahan arah ya. Arahkan ke sini. Ini enggak, yang salah kita hapus. Kemudian offset lagi, masukkan angka 35. Enter. Klik ini, arahkan ke kanan. Sekarang terakhir 115 ya, kita coba cek ukurannya apakah benar. Oke, 115. Kita escape untuk keluar. Jangan lupa kita save dulu save perubahan. Kemudian kita klik di multi-line text, tentukan batasnya seperti ini. Jangan lupa justification-nya ke middle center. Ketik di sini dengan ukuran fontnya 2,5 ya. Ketik ref. Ini untuk revisinya. Kemudian klik kanan lagi, pilih repeat in text dengan batasnya ini. Justification-nya ke middle center kembali. Ya, dengan ukuran font 2,5. Ketik di sini oleh. Oke, keluar. Lalu klik kanan lagi, lalu klik repeat in text.
Di sini jangan lupa justification-nya ke middle center. Ketik lagi di sini tanggal. Oke, tanggal dilakukan revisinya. Lalu terakhir ya, kita klik kanan, repeat and text lagi. Tentukan batasnya dari sini ke sini. Nah, justification setting lagi ke middle center. Kita ketik sini deskripsi. Oke. Keluar. Selanjutnya kita tinggal copy ya, copy 4 kata ini. Lalu klik kanan, tentukan base point-nya di sini, lalu kita copy ke sini. Kanan. Oke. Sekarang kita tinggal edit ya tulisannya. Setelah terpilih, tekan Ctrl A, ketik 0. Oke. Di sini kita edit ya, kata oleh, lalu tekan Ctrl A. Di sini kita ketik nama, samakan dengan nama yang menggambar ya. Ini untuk revisi 0. Kalau revisi 1, 2, 3 ya, kalau misalnya yang melakukan revisi masih orang yang menggambar pertama ya samakan. Tapi kalau misalnya melakukan revisi orang yang lain, ketik nama yang melakukan revisi pada saat itu. Kemudian ketik tanggal, tanggal juga disamakan dengan tanggal pertama kali dibuat. Setelah terpilih, tekan Ctrl, kita ketik 24, strip 03, strip 2021. Oke. Terakhir, di deskripsi, kita klik 2 kali. Setelah aktif, tekan Ctrl A. Kemudian kita ganti tulisnya menjadi dikeluarkan pertama kali untuk misalnya manufaktur. Oke, ya. Jadi untuk tabel revisi sudah selesai. Ya. Ini juga sudah selesai etiketnya. Kalau tabel revisi sudah selesai, etiket sudah selesai, terakhir kita tinggal men-setting untuk part list ya. Part list tidak kita buat manual karena dia akan disetting secara otomatis ya. Oke, jangan lupa setiap perubahan kita save. Berikutnya kita akan memotong bagian yang nggak perlu ya, untuk garis terluar ini nggak perlu full, jadi kita potong dengan kita offset terlebih dahulu dengan jarak offset 5. Klik 1, 2, 3, 4. Klik kanan, klik toolbar trim, tentukan area batas 1, kemudian area batasnya lagi 1. Lalu klik kanan, lalu klik kanan untuk proses potong 1, 2, 3, 4. Klik kanan, enter. Ini yang nggak diperlukan kita delete. Ini juga yang nggak diperlukan kita delete sekarang. Oke ya, sudah selesai nih, kita save. Terakhir tinggal kita cek ya ukuran-ukurannya. Ukuran untuk part listnya berapa? 12, 12, 28. 12, 12, 28, 65. Ya, klik. Sekarang kita klik kanan di area gambar, lalu klik option. Klik di ARM standar, lalu klik di part list. Ya, di sini lihat di width-nya sekarang kita ketik 12, 12, 28, 65, 30, 33 ya. Apply, kita cek ya. 12, 12, 12, 28, 65, 30, 33. Oke. Kita apply dulu. Oke. Lalu klik di sini. 12, 12, 28, 65, 30, 33. Oke. Sekarang kita coba munculkan ya untuk part listnya. Klik di ribbon bar annotate, lalu klik di part list, klik kanan, lalu enter, akan muncul seperti ini ya. Lalu klik OK. Ya. Di sini dia ternyata part list tulisannya masih merah ya. Kita cek ukurannya. 6,28. Coba kita cek lagi di kanan, lalu option,
klik di part list, klik di sini. Ini sebenarnya udah ya. Oh, ini height-nya untuk data kita ganti menjadi 2,5. Ini juga 2,5. Tulisnya hitam semua, black. Lalu apply. Oke. Apply, coba di balon. Oke, height 2,5. Oke. Apply. Ya, lihat warna hitam. Kemudian kita coba ukur lagi. Ya, sekarang 5,3. Oke ya. Sekarang kita lihat dia akan bisa muncul secara otomatis ya. Kita coba cek. Untuk memunculkannya kita memerlukan ini. Part reference, klik. Misalnya part reference-nya kita klik di sini satu. Nah, deskripsi misalnya komponen pertama namanya main locator. Lalu bahannya misalnya jenis bahan mild steel, dimensi misalnya dia tebalnya 12, misalnya kali 60 kali misalnya 250. Untuk nomor gambar, karena ini untuk detail pertama, jadi masukkan tulisan seperti ini. Drawing UDP strip 21 strip misalnya SL strip 01 ya, quantity 1 ya. Jumlahnya 1. Jadi untuk jumlah kita bisa setting juga di sini. Kalau jumlahnya 2 ya bisa kita setting di sini. Klik OK. Lihat dia akan muncul secara otomatis. Kalau misalnya ada 2 komponen ya dalam satu assembly ya kita tambahkan lagi di sini. Klik. Misalnya yang keduanya bracket stay pin. Lalu bahannya kita masukkan mild steel juga, dimensinya T. Dia T misalnya T15, kemudian kali 50 kali 80. Nah, ini untuk drawing detail kedua. Misalnya kita ketik drawing UDP strip 21 strip SL ya, dari komponen assembly sampel locator misalnya, ketik 02. Misalnya kuantitinya berapa, kita misalkan misalnya 2. Oke. Ya, di sini akan muncul ya. Terus kalau misalnya ada 3 komponen. Kalau ada 3 komponen, misalnya kita klik lagi part reference. Nanti penempatan part reference-nya itu menyesuaikan dengan kondisi sketch gambarnya. Yang ketiga misalnya stay pin. Bahannya masih mild steel. Dimensinya misalnya T16 kemudian kali 16 kali 50 kali 80. Ini drawing detail ketiga ya. DWG spasi UDP strip 21 strip SL strip 03. Misalnya kuantitinya 3 atau 5 ya. Oke. Lihat di sini ya. Kemudian gimana caranya memunculkan balon ya? Kita klik di ribbon bar annotated, klik balon. Misalnya klik di sini. Klik kanan ya. Lalu ini juga sama yang kedua. Lalu ini yang ketiga. Oke ya. Gimana ini untuk membuat dia sejajar ya? Oke, kita keluar dulu di sini. Untuk membuat dia sejajar di sini ada toolbarnya namanya reorganize balon. Klik dulu 3 balon ini. Nah, klik kanan. Nah, di sini kita pilih dia mau sejajar horizontal, vertikal ya. Bisa kita setting. Kalau misalnya horizontal, klik aja di sini di horizontal. Nanti dia akan sejajar horizontal. Kalau misalnya pengen sejajar vertikal ya, klik 3 balon ini, klik kanan, klik di sini vertikal. Nanti dia akan sejajar vertikal. Ya, ini untuk balon. Kemudian kalau misalnya tidak mau berurutan begini, jadi kita bisa membuat dia berimpit, kita bisa menggunakan toolbar collect balon. Misalnya select part reference, misalnya ini. Lalu kemudian klik yang kedua. Select balonnya, ini reference-nya, ini select balon yang akan digabungkan.
ya. Ini akan digabungkan seperti ini. Terus misalnya ini juga mau digabungkan ke sini ya. Klik lagi ya, select balon, misalnya referensinya ini. Lalu klik kanan, lalu klik ini yang akan digabungkan. Jadi seperti ini. Kita escape tadi ya. Jadi pengertiannya klik. Pertama ini kita pilih balon yang akan digabungkan ya. Ini klik, lalu klik kanan. Lalu kemudian ini balon yang akan menjadi base-nya. Kita klik di sini. Lalu dia akan seperti ini. Ya. Oke, ini caranya untuk memunculkan balon dan mengatur balonnya. Kemudian kita mau mengatur di sini bisa juga ya untuk mengatur red number balon. Klik starting item number misalnya 1. Oh, ini untuk mengatur misalnya dari nomor berapa ya bisa. Oke. Ini dari nomor 1. Ini enggak kalau krusial nggak usah kita pakai ini. Kita pakainya balon untuk memunculkan kemudian mengatur keseragaman balon dan ini untuk mengatur collect balon. Ya. Oke, kalau udah jangan lupa ini kita hapus ya. Kita hapus, lihat langsung hilang otomatis. Selanjutnya kita tinggal mencek di layer. Klik kanan lalu klik di layer mechanical layer manager. Di sini kan ada arm ya. Di sini layer arm 12 kita ubah line weight-nya menjadi 025. Kemudian arm paraf ini ke 013. Oke. Oke. Jadi di sini udah. Kemudian kita cek lagi apa yang belum ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Kalau udah nggak ada, oke. Jangan lupa kita save step perubahan. Berikutnya, kita klik di tab model. Ya. Nah, di bagian ini, coba tadi di center line, klik ya. Klik kanan, lihat di layernya ada nggak dia untuk center line. Nih, di AM7. AM7 dan AM5. Di sini kita ubah line weight-nya menjadi 013. Ini juga untuk 013. Ya. Diagonal cross for plane, ya, center line. Ya, oke, apply. Oke. Kita hapus nih. Lalu kemudian untuk garis hidden line putus-putus ya. Kita akan coba buat. Klik kanan. Lalu klik lagi. Jadi kalau garis yang tertutup itu harusnya ditampilkan putus-putus. Kita coba buat dengan klik hide situation, create. Klik foreground. Klik kanan. Oke. Nah, ini kita klik di layar. Di sini warnanya kita ganti menjadi red. Nah, di sini ganti 0,13. Apply. Ya. Oke, tanpa ref. Kalau udah, ini kita hapus. Jangan lupa zoom. Di sini paralel perspektif, view cube setting. Coba kita akan munculkan show panel title, show panel, show tab. Sini belum muncul ya. Pakai group, home insert, navigation view, show panel. Parallel perspektif, set current view as home. Oke. Untuk memunculkan navigation view, coba di view. Nah, ini navigation bar, kita klik, nanti akan muncul ya. Oke. Lalu klik home.
Kalau udah ya, kita cek tadi layarnya sudah kita setting seperti ini. Oke. Jangan lupa kita save ya setiap perubahan. Dan cek lagi untuk layoutnya. Ya, udah seperti ini. Nah, ini layout 2 ya, karena dia nggak ada isinya. Ini kita bisa delete. Yang layout 1 kan nggak ada title blocknya, jadi nggak perlu kita pakai. Kita lihat. Klik lagi ke model, jangan lupa save. Selanjutnya kita akan menjadikan title block ini menjadi default template. Bagaimana caranya? Kita klik ya di icon AutoCAD ini, klik kanan, lalu pilih Save As. Kita ulang, klik di sini, di Save As ya. Lihat sampai muncul di sini drawing template, kita pilih. Nah, di sini kita ketik misalnya UDP A4V. Oke, lalu save. Ini kasih keterangan template A4V. Lalu oke. Oke ya. Sekarang kita close. Kita akan coba membuat template baru. Klik new. Kemudian klik A4V. Kita tunggu ya. Ini sudah muncul. Klik di tab layout. Ya, sekarang muncul seperti ini. Ya, berarti udah oke. Ya, ini udah oke untuk template. Tidak ada masalah. Oke, berarti pembuatan template selesai. Selanjutnya, kalau kita pengen template yang dibuat ini kita modifikasi ya, ada template yang horizontalnya juga untuk A4 dan juga ada template A3. Di sini kita tinggal men-save ke file baru, kemudian tinggal kita ubah ininya, ukuran template-nya. Ya. Jadi itu nanti bisa dicoba oleh mahasiswa sendiri bagaimana cara untuk membuat template yang baru ya, misalnya template A4 horizontal dan template A3. Oke, jadi pelajaran kita untuk membuat template A4 ini selesai ya. Jadi selanjutnya tinggal mahasiswa bagaimana mempraktekkan cara pembuatan template ini ya. Dan itu juga dijadikan sebagai tugas. Kumpulkan tugasnya bersamaan dengan tugas pertemuan ketiga. Oke? Ya. Jangan lupa kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, berarti sudah jelas ya. Cara-cara pembuatannya juga sudah oke. Terakhir, sebelum kita tutup, di sini kan yang garis terluar nih masih belum tergabung ya. Ini bisa kita gabung dulu. Kita klik join. Enter. Lalu klik nih 1, 2, 3, 4. Oke, lihat gabung. Kalau udah, jangan lupa ya, kita save dulu. Lalu simpan dia tadi di lokasi penyimpanan. Ya, title block A4V. Save. Lalu kita klik lagi tab model. Jangan lupa save. Kemudian karena ada perubahan sedikit, ini kita simpan lagi sebagai template default. Arahkan ke Save As, lalu klik Drawing Template. Klik A4V. Ketik lagi template A4V. Oke. Ya. Oke, kalau udah, berarti pertemuan kita selesai ya. Ini bisa kita close. Ini juga kita close. Yes. Kita coba lagi terakhir sebelum kita tutup pertemuan kali ini. Perubahan terakhir yang kita buat. Oke, klik di tab layout. Kita klik. Nah, sekarang ya, dia sudah teraplikasi yang terakhir ini sudah menjadi polyline.
Ya, jadi pelajaran hari ini selesai ya. Selesai cara membuat template yang akan kita pakai ya untuk pembuatan desain pada perkuliahan praktikum CAD 1 2 dimensi. Jadi desain ataupun gambar kerja yang kita buat nanti akan kita aplikasikan menggunakan custom template yang kita buat tadi. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.